Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wabarakatuh. anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat Sehat? pagi Bapak. Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Tetap terima semangat. kasih. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, disilahkan. Oke, terima kasih atas doanya. Semoga kembali kita akan berjalan melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran setelah minggu kemarin kita melaksanakan ulangan tengah semester dan saya lihat hasilnya luar biasa, bagus semua. Untuk di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran di bab 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Oke, sudah siap semuanya? Ya, Pak. Bukunya di bawah enggak itu Bu Aryani? Kok Bu Aryani? Sudah dikeluarkan. Oh, ya disiapkan bukunya ya. Oke, dibuka semuanya bukunya. Kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Namun sebelum kita lanjutkan, saya lupa nih. Hari ini siapa yang tidak berangkat ya, Cung? Tidak Roma, berangkat, Pak. tidak Roma berangkat. yang tidak masuk Oke, Roma nggak berangkat sudah berapa hari? sekarang. Hari Oke, ya semoga Roma segera sehat. Oke, kita lanjutkan belajar tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk pembelajaran kali ini pasti kalian sudah sering dengar nih kata globalisasi. Ada yang tahu di globalisasi itu apa? Tahu, Pak, saya Bapak. Gak ada yang tahu? Oke, Tahu. kamu tuh lahirnya anak baru jadi tidak tahu perubahan yang ini ya kelihatan gitu. Kamu pernah dengar permainan gobak sodor kah? pernah main, Pak. Nah, Pernah ya? Pernah. Pernah. Pernah sekarang mainkan nggak? Tidak tidak. pasti. Jarang-jarang sudah Ya, lupa. karena Sudah kamu setiap lupa. hari pasti bermain HP. Sudah lupa. Seperti Mobile Legends ya kan. Nah, ini salah satu bentuk globalisasi. Dari bermain-main yang tradisional berubah menjadi bermain-main dengan dunia elektronik. Nah, itulah namanya bagian dari globalisasi. Oke. Untuk belajar di bab ini, kita akan lihat dulu tujuan pembelajarannya. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalian diminta untuk atau tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, kalian menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, kalian diminta atau belajar untuk memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Keempat, kalian akan menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kelima, mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Oke, ada berapa tadi tujuan pembelajaran? 5. Halo, 5. Pak Guru 5. Aryani, coba sebutkan yang pertama tadi apa? Ini mesti cerita sendiri yang Pengertian, dengar. Pak. Pengertian dari globalisasi. Ya, pengertian perubahan sosial budaya, bentuk-bentuk Iya. perubahan sosial budaya, aspek globalisasi, dampak globalisasi, yang terakhir upaya menghadapi globalisasi. Nah, untuk belajar materi ini ada hal yang perlu kamu lakukan. Jadi untuk belajar itu pertama kalian harus memikirkan dari tujuan pembelajaran itu, ubahlah dulu menjadi sebuah kalimatannya. Paham? Apa yang saya maksud, paham nggak? Tanya sama Belum, siapa, Pak? Anak-anak, paham nggak?
Untuk Kita belajar bertanya ke ini, teman atau ke guru, Bapak? kalian kan murid. Ubahlah dulu tujuan pembelajaran ini menjadi kalimat tanya. Nah, ini petunjuk belajarnya kali ini. Yang kedua, setelah diubah menjadi kalimat tanya, kalian harus menjawab pertanyaan itu. Yang ketiga, setelah menjawab pertanyaan itu, kamu membuat laporan dari pertanyaan itu, kamu jawab menjadi sebuah laporan. Nah, cara belajarnya kemudian adalah kalian saya bentuk menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tujuan pembelajaran itu yang sudah kalian rubah menjadi eh, kalimat tanya, dan kamu berkelompok berdiskusi mencari jawaban, ya, mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian yang tiga, kamu harus membuat laporan dari jawaban itu. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Halo, Paham, Pak. halo. Bagus. Hai. Iya, Pak. Hai. Iya, iya Pak. Oke, kalau bisa dipahami, bentuk laporannya nanti terserah kalian. Boleh hanya dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk video. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau bisa dipahami, akan Pak Guru jelaskan dulu beberapa hal tentang materi ini. Selanjutnya nanti kamu mencari referensi yang lebih luas, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan media komputer yang kita siapkan di lab, ya. Komputernya cuma ada 5, jadi nanti satu kelompok satu komputer. Oke, siap. Materi yang akan kita bahas adalah materi perubahan sosial dan globalisasi. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Pada materi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, pada prinsipnya ada 3 bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah berdasarkan waktunya, yang kedua berdasarkan pengaruhnya, yang ketiga berdasarkan perencanaan. Berdasarkan waktunya ada 2 bentuk perubahan sosial. Yang pertama adalah evolusi, yang kedua revolusi. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan bentuk sosial budaya yang membutuhkan waktu yang lama, di mana bentuk ini membutuhkan proses yang terus-menerus dan lama waktunya sampai kemudian terbentuk budaya baru. Kemudian yang kedua adalah revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat. Contohnya untuk perubahan revolusi ini, kalau kalian di pelajaran PPKN mungkin ya, kamu bisa melihat proses perubahan era Orde Baru menuju era reformasi. Itu adalah satu revolusi yang bisa menjadi contoh perubahan revolusi yang cepat gitu. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya. Jadi ada pengaruh perubahan sosial budaya yang besar, yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan pengaruhnya, ini ada yang kecil. Contoh perubahan pengaruh yang besar adalah ketika terjadi satu peperangan mungkin ya, maka itu akan menimbulkan suatu pengaruh yang besar. Sedangkan untuk yang kecil, perubahan yang kecil tentu kalian sering lakukan ini. Misalnya kalian menyontoh bentuk-bentuk model pakaian atau model-model
potongan rambut dan sebagainya, itu adalah salah satu contoh pengaruh berdasarkan pengaruhnya ya, perubahan sosial budaya yang pengaruhnya itu kecil. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan perencanaan. Jadi perubahan sosial budaya itu dikategorikan juga berdasarkan perencanaannya. Ada perubahan sosial budaya yang direncanakan dan ada yang tidak. Yang direncanakan contohnya apa? Yang direncanakan contohnya adalah ketika misalnya pemerintah membangun jalan tol, itu pasti perubahannya direncanakan. Atau ada perusahaan besar yang ingin membangun satu mall, nah itu perubahan itu di sekitarnya pasti direncanakan. Oh, ini dari apa menjadi apa, kemudian nanti dampak sosial budaya seperti apa, pasti itu direncanakan. Kemudian perubahan yang tidak direncanakan itu biasanya akibat bencana alam atau akibat ya masalah-masalah alam biasanya, yang tiba-tiba kemudian terjadi satu perubahan. Kasus misalnya di pinggir-pinggir gunung berapi gitu kan, mereka tiba-tiba harus diungsikan atau berpindah tempat dan seterusnya. Ada tsunami dari masyarakat pantai kemudian harus pindah masuk ke pedalaman, ke pegunungan, maka itu di situ akan terjadi perubahan dan itu sesuatu yang tidak direncanakan. Kemudian materi berikutnya, sebelum sampai pada materi berikutnya, jadi ini saya sampaikan secara singkat. Lebih lanjut nanti kamu diskusikan kan dengan teman-teman seperti apa. Berikutnya bentuk globalisasi. Nah, ini pada prinsipnya bentuk globalisasi kita kategorikan ada 5 bentuk. Nah, tapi ini menurut Bapak Guru ya. Kalian boleh mencari sumber-sumber yang lain, barangkali bisa menemukan bentuk globalisasi yang lebih dari 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini saya sampaikan dulu. Yang pertama, bentuk globalisasi dalam bentuk budaya. Ada satu contoh budaya yang kemudian menjadi global tanpa kita sadari. Contohnya kalau kita orang Indonesia atau Muslim lah, lebih khusus ketika ketemu dengan teman atau mau pergian pamitan dengan Bapak Ibu, biasanya cukup berjabat tangan kemudian cium tangan. Sekarang terjadi satu perubahan, anak-anak muda atau ya juga tua-tua mau berpisah atau sedang bertemu, mereka ada budaya cepika-cepiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ya, itu adalah bukan budaya kita, itu udah budaya global ya, dari entah dari mana kemudian masuk ke kita dan kita menerima itu. Laki-laki perempuan pertemuan cepika-cepiki, sepertinya tidak ada masalah. Itulah bagian dari salah satu bentuk globalisasi. Kemudian komunikasi, tentu contohnya adalah berkembangnya alat komunikasi yang sedemikian pesat. Berikutnya bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Ya, bentuk globalisasi di bidang ekonomi. Perdagangan ekspor impor. Ekspor impor itu salah satu contoh bentuk globalisasi di mana sekarang perdagangan antar dunia itu sudah sedemikian besar. Bahkan semakin luas produk-produk kita, entah sampai di negara mana dan kita menggunakan entah produk dari negara mana. Bentuk globalisasi berikutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ditandai dengan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan juga teknologi. Yang terbaru adalah penemuan artificial intelligence. Ini yang sangat luar biasa. Apa itu artificial intelligence? Adalah kecerdasan buatan. Jadi
alat atau mesin itu dicangkokkan sebuah kecerdasan yang bisa merespon stimulus yang dia terima sehingga bisa mengolahnya dan seolah-olah seperti manusia bisa berpikir. Misalnya kita temukan di teknologi internet, teknologi informasi. Ketika kita menuliskan apa, mencari apa, kemudian kita tulis, maka semua jawaban keluar. Nah, itulah salah satu bentuk globalisasi ilmu pengetahuan teknologi. Dan berikutnya tentu globalisasi transportasi ya. Kita melihat sendiri sekarang alat transportasi berkembang sedemikian cepat, sedemikian hebat. Dulu kita hanya ngerti ke mana menggunakan kuda atau kemudian menggunakan motor, mobil. Nah, sekarang sudah ada pesawat, ada kereta, sudah berkembang lagi kereta cepat, pesawat terbang, ada lagi apa, sedemikian cepat, sedemikian hebat perkembangan transportasi. Selanjutnya adalah tentang dampaknya. Nah, ada dampak. Kalau bicara dampak, ada dampak positif, dampak negatif. Globalisasi menimbulkan efek positif juga efek negatif. Nah, efek positifnya efisien, efektivitas dalam bekerja semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, ilmu pengetahuan yang pesat, pariwisata, komunikasi semakin baik, transportasi baik. Di balik positifnya ternyata globalisasi juga menimbulkan dampak negatif seperti kriminalitas, demoralisasi, westernisasi, kenakalan remaja, kesenjangan ekonomi, dan tentu pencemaran lingkungan. Nah, itu beberapa hal yang kita pelajari nanti didiskusikan dengan teman-teman kalian. Kalau ada masalah bisa ditanyakan dan kamu bisa menggunakan media belajar atau media ajar, ada buku atau kamu searching, browsing menggunakan alat-alat yang ada di lab komputer kita. Itu setelah ini silakan berkumpul dan melakukan diskusi-diskusi atas apa yang sudah ada di dalam LKPD yang Bapak bagikan. Gitu, terima kasih. Halo, wajah saya masih kelihatan? Masih, Pak. Masih. Pak. Kelihatannya. Ini diam ini ngantuk atau tidak memperhatikan? Bingung, Pak. Ingin main Mobile Legends, Pak. Ya, ini karena waktunya cuma 20 menit, saya mengejarnya dengan cepat. Oke. Dah, seperti itu tugasnya dipahami ya tadi ya. Bentuk kelompok, ubah tujuan pembelajaran menjadi pertanyaan, cari jawaban, kemudian setelah ketemu jawabannya, kamu membuat laporan dalam bentuk apapun itu yang kalian mampu dalam kelompok. Boleh poster, infografis, atau PPT, atau PowerPoint yang paling gampang, dan seterusnya. Oke? Saya kira itu. Terima kasih hari ini sudah belajar seperti itu. Nanti kita lanjutkan untuk browsing, searching materi di lain waktu. Nah, saat ini terima kasih kalian sudah belajar. Intinya adalah kalian itu sudah besar. Pak Guru tidak bisa mendampingi secara 100% kamu belajar, tetapi Pak Guru hanya memberikan tugas-tugas. Kalau tugas itu kamu laksanakan, berarti kamu sedang proses belajar. Tapi kalau tugas itu kamu diamkan, ya kamu yang rugi. Ibarat makanan, Pak Guru sudah masak, sudah membentuk makanan, masak, membuat makanan. Kamu tinggal makan, masa Pak Guru harus suapin lagi? Kan enggak ya, kan kalian sudah besar. Makanlah. Kalau nggak dimakan, ya kamu kelaparan. Ya, saya kira itu. Terima kasih untuk perhatiannya pembelajaran hari ini. Luar biasa. Kita lanjutkan pelajaran ini minggu depan dengan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Ada pertanyaan tentang Tugasnya ini? dikumpul kapan, Pak?
tugasnya kalau sudah selesai didiskusikan dan sebagainya, pertemuan kedua akan kita kumpulkan. Ada lagi pertanyaan? Kelompoknya gimana, Pak? Kelompoknya seperti yang sudah kemarin kita buat kan, tinggal copy saja seperti kelompok yang sudah kita buat kemarin tanpa ada perubahan. Atau ada yang pengen pindah kelompok? Enggak, Tidak Pak, kan? sudah. Oke, ya udah. Enggak, Pak. Saya enggak mau sama si Sandra, Pak. Ya, ya kamu harus belajar menerima Bu Sandra apa adanya. Nakal-nakal sedikit nggak apa-apa. Oke, ada Saya lagi? enggak mau ngerjakan kelompok, Pak. Numpang Ada lama aja. pertanyaan, nanti yang nggak ngerjakan ya nilainya nggak sama dengan yang mengerjakan toh. Kan sudah dibilang yang makan dengan yang tidak makan kan beda. Iya, Ada lagi Bapak. pertanyaan? Siap, Bapak. Terima kasih. Ada ya, terima Istirahat apa kasih. kita? Terima kasih. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.